Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boruto 2 Pusaran Biru, chapter yang keduanya. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun meskipun begitu, terdapat satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan versi singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari poin bocoran yang pertama. Manga Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang kedua nantinya akan memiliki sebuah cover bagian depan yang akan menggambarkan mengenai penampilan terbaru dari Sarada Uchiha pasca terjadinya time skip selama 3 tahun. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin bocoran singkat yang keduanya. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Rei, dia pun menuliskan kalimat seperti ini pada salah satu forum terpercaya yang membagikan bocoran-bocoran dari manga Boruto terbaru. Yaitu, sebagian isi cerita dari chapter kedua nantinya akan berfokus terhadap jalannya pertarungan super epic yang kebetulan saat itu sedang dilakukan oleh Boruto, Kawaki, Sarada, dan juga beberapa shinobi Konoha lainnya. Ketika mereka semua sedang bertarung dengan serius melawan para Grimclaw alias Sumeaka. Intinya, tidak ada satupun adegan pertarungan antara Kode, Kawaki, dan juga Boruto. Karena faktanya, jalannya pertarungan dari ketiga orang tersebut terpisah ke dalam beberapa lokasi yang berbeda. Ditambah, prioritas dari Kawaki dan juga Boruto bukanlah untuk bertarung satu sama lain, tapi melainkan untuk mementingkan keselamatan dari semua orang yang ada di dalam desa Konoha. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama dari chapter yang kedua ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah jalannya interaksi singkat yang saat itu sedang dilakukan oleh Kode, Sarada, dan juga Boruto. Di mana pada panel tersebut, Kode yang nampak sangat emosi akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Boruto. "Woi Boruto, aku telah mencari dirimu selama lebih dari 2 tahun. Berdasarkan hal itu, aku pun sama sekali tidak menyangka jika cara untuk mencarimu dan juga cara untuk memanggilmu keluar ternyata semudah ini. Andai saja aku tahu dari dulu bahwa cara ini bisa digunakan untuk memancingmu, maka seharusnya aku menyerang desa Konoha lebih awal." Mendengar semua ucapan tersebut dari Kode, Boruto pun dengan ekspresi yang datar akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kode. "Dengar, cepat tarik mundur monster itu selagi kau masih bisa mengontrolnya dan jangan biarkan ada satupun yang tertinggal. Karena jika kau mau melakukan hal itu, maka aku pun akan mengampuni nyawamu." Menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh Boruto itu, Kode pun seketika langsung menjadi semakin emosi. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, dia pun langsung berkata seperti ini lagi. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Karena seingatku pada waktu 2 tahun yang lalu, kau malah memilih lari ketika bertarung melawanku tanpa bisa sedikit pun memberikan perlawanan balik. Jadi semua kalimatmu yang mengatakan bahwa kau akan mengampuni nyawaku benar-benar membuatku ingin menjadi tertawa. Mengingat semua ancaman darimu itu sama sekali tidak memiliki dasar." Walaupun di momen itu, Kode sempat menertawai semua peringatan yang dikeluarkan oleh Boruto, namun sepertinya Boruto sama sekali tidak peduli. Bahkan di momen yang sama ini, Boruto pun kembali mengulangi semua perkataannya lagi. "Kau sudah dengar semua ucapan dari diriku. Jadi cepatlah pergi dari desa ini, atau aku pun akan melakukan hal yang sama seperti apa yang terjadi kepada mata kirimu." Sayangnya tidak jelas apa maksud dari semua ucapan Boruto di atas. Apakah di momen itu Boruto sudah tahu siapakah orang yang telah membuat mata kiri dari Kode hilang? Atau malah ada maksud lain lagi di balik semua ucapannya tersebut? Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Sarada yang nampak sangat khawatir kepada kondisi dari Boruto akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya. "Boruto, apakah kau baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan itu dari Sarada, Boruto pun tanpa pikir panjang seketika langsung meresponnya. "Sarada, masih banyak orang di desa ini yang tidak mampu melarikan diri. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan mereka semua kepadamu. Jadi, biarkan aku yang menangani Kode, atau biarkan aku yang bertarung dengan Kode." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya,
Boruto yang sama sekali tidak mau melakukan kontak mata dengan Sarada, akhirnya kembali melanjutkan semua kalimatnya lagi. Dengar, saat ini prioritas kita adalah keselamatan dari semua orang. Jadi setelah semuanya selamat, baru nanti kita akan berbicara lagi. Sementara itu hal yang serupa kembali terlihat juga dari sudut pandang karakter lain. Di mana pada sisi lain desa ini, nampak si Kadai dan juga Koko yang saat itu kebetulan sedang bertarung melawan 3 buah Grimclaw sekaligus. Menariknya, walaupun pada panel itu si Kadai nampak kalah jumlah, tapi sepertinya hal tersebut sama sekali tidak membuat dirinya gentar. Mengingat di momen itu, si Kadai pun mampu menahan ketiga buah Grimclaw tersebut dengan menggunakan teknik bayangannya. Serta di saat yang bersamaan, Koko yang saat itu sedang berdiri dengan bebas, akhirnya langsung melancarkan pukulan pamungkasnya menuju ke arah mereka semua. Meskipun di momen ini, Koko dan juga si Kadai berhasil mengalahkan mereka bertiga. Tapi sayangnya, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi pada panel itu. Karena dari tubuh para Grimclaw yang sudah berhasil dikalahkan, ternyata muncul lagi para Grimclaw baru dalam jumlah yang tidak terbatas. Melihat semua hal tersebut, Koko pun menjadi sangat terkejut. Hingga di momen itu, Koko yang nampak sedang lengah, akhirnya langsung diserang oleh pasukan Grimclaw lain yang datang dari arah belakangnya. Namun pada momen tersebut, Inojin pun mampu bergerak dengan cepat, dan dia pun berhasil menyelamatkan Koko dengan cara menarik tubuh dari Grimclaw yang mencoba menyerang Koko menggunakan kekuatan gambar imitasinya, serta langsung membawanya terbang menuju ke udara. Nah, di momen inilah, lagi-lagi sebuah hal yang sangat menarik kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Grimclaw yang sebelumnya sempat dibawa terbang oleh Inojin, akhirnya seketika mulai mengamuk, dan dia pun langsung melompat menuju ke arah yang berlawanan untuk dapat menjatuhkan Himawari dan juga menyerangnya. Menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, Inojin pun tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya memutuskan untuk langsung melompat demi bisa menyelamatkan Himawari, serta menangkap tubuh dari Himawari supaya tidak terjatuh ke tanah. Beruntungnya di momen yang sama itu, Kawaki pun mampu datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Mengingat pada panel tersebut, Kawaki yang saat ini baru tiba di lokasi penyerangan, akhirnya langsung melancarkan satu buah tendangan supernya menuju ke arah Grimclaw. Sampai membuat tubuh dari monster itu seketika langsung terpental sangat jauh. Walaupun pada awalnya mereka semua sudah menyangka bahwa tendangan dari Kawaki barusan akan mampu untuk melumpuhkan monster itu. Namun sepertinya hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen tersebut. Di mana pada panel berikutnya, salah satu pasukan Grimclaw yang datang menyerang Himawari ternyata langsung mengeluarkan sebuah teknik Rinnegan di dalam salah satu matanya. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan tersebut, Grimclaw dengan Rinnegan yang saat itu ada di hadapan mereka semua akhirnya langsung melakukan sebuah teknik perpindahan menggunakan kekuatan dari Claw Marks yang ditanamkan oleh kode di tubuh mereka semua. Hingga di momen tersebut, dia pun langsung muncul lagi tepat di belakang tubuh Kawaki. Serta tanpa pikir panjang, Grimclaw yang menggunakan Rinnegan itu akhirnya langsung menyerang tubuh Kawaki dengan kencang sampai membuat tubuh dari Kawaki langsung terjatuh dan juga tertahan di tanah tanpa sempat melakukan perlawanan balik. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, si Kadai pun tanpa menunggu lama akhirnya langsung mengeluarkan teknik bayangannya lagi untuk dapat menahan pergerakan dari Grimclaw sebelum monster itu mampu melancarkan serangan keduanya menuju ke arah Kawaki sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi Kawaki, kekuatan bayanganku ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jadi cepatlah pergi dari sana selagi aku masih bisa menahannya. Namun respon yang berbeda justru malah dikeluarkan oleh Kawaki. Di mana pada panel selanjutnya, Kawaki yang sudah nampak sangat emosi akhirnya langsung mengeluarkan teknik karmanya lagi. Serta tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung meledakkan tubuh dari Grimclaw yang menggunakan Rinnegan tersebut menggunakan kekuatan karmanya. Sampai tubuh dari monster itu seketika langsung hancur dan juga menjadi debu. Meskipun di atas kertas mereka semua sudah menang, tapi ternyata sebuah kejutan baru kini kembali muncul lagi di hadapan mereka semua. Di mana pada halaman berikutnya, pasukan dari Sumaika yang dibawa oleh kode ternyata kembali mengadakan dirinya lagi menjadi beberapa bagian baru dalam jumlah yang cukup banyak. Melihat semua hal itu di depan matanya, si Kadai pun langsung berkata seperti ini. Sial, pertarungan seperti ini tidak akan pernah ada habisnya. Karena setiap kali kita membunuh satu buah monster, maka beberapa saat kemudian muncullah monster baru lagi dari tubuh Grimclaw yang sudah berhasil dikalahkan.
Mendengar semua ucapan itu dari si Kadai, Kawaki pun seketika langsung meresponnya. Hah, hal itu sama sekali tidak penting. Mengingat tidak peduli seberapa banyak mereka bisa menggandakan diri. Namun kenyataannya kita pun akan mengalahkan mereka semua dan juga menghancurkan mereka semua tanpa menyisakan satupun dari mereka. Scene pun kini kembali berpindah. Selain kelompok dari Kawaki, Shikade dan juga Inojin, ternyata di saat yang bersamaan tersebut, hal yang serupa pun kembali terjadi dari sudut pandang Sarada Uchiha. Di mana pada lokasi Sarada, kelompok pasukan dari Grimclaw yang saat itu dikirimkan oleh kode, nampak sedang mencoba untuk menangkap dan juga mencoba untuk membunuh semua shinobi lain yang berada di dalam desa Konoha. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Sarada pun tidak bisa tinggal diam. Sampai tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mengeluarkan beberapa teknik spesial yang dimiliki oleh ayahnya. Yang pertama adalah teknik Katono Jutsu, di mana dengan semburan apinya itu, Sarada pun mampu mengalahkan 4-5 Grimclaw sekaligus. Tidak hanya itu, karena tepat di saat dirinya sudah selesai menggunakan Katon, maka tanpa pikir panjang, Sarada pun kembali menyambung kompo serangan tersebut dengan menggunakan teknik Chidorinya. Hingga beberapa pasukan Grimclaw yang ada di depannya seketika langsung tumbang dan juga tidak mampu bangkit kembali. Menyaksikan kehebatan dari Sarada Uchiha, semua shinobi lain yang ada di lokasi itu seketika langsung menjadi terkejut dan juga langsung bertanya kepada Sarada. Hah? Apakah benar kau ini adalah seorang genin? Karena kenyataannya, semua kekuatanmu itu sangatlah luar biasa hebat. Mendengar ucapan tersebut dari shinobi lain, Sarada pun seketika langsung membalasnya. Genin atau bukan, hal itu sama sekali tidak penting. Karena untuk saat ini, sebaiknya kita tetap fokus untuk dapat mengalahkan semua pasukan dari kode. Nah, tepat setelah selesai mengucapkan kalimat itu, maka tiba-tiba saja sebuah hal yang sama sekali tidak mereka sangka seketika kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, muncullah salah satu Grimclaw baru yang datang dari arah belakang Sarada, dengan niat untuk langsung menyerang Sarada ketika dirinya sedang lengah. Beruntungnya pada momen tersebut, salah satu shinobi dari desa Konoha mampu merespon dengan cepat serangan dari Grimclaw itu, dengan cara mendorong tubuh dari Sarada sambil memperingati Sarada untuk hati-hati. Akibatnya, tubuh dari shinobi itulah yang malah langsung terkena serangan dari pasukan Grimclaw. Hingga pada akhirnya dia pun seketika langsung terbunuh dan dia pun langsung berubah menjadi pohon. Menyaksikan semua teror tersebut di depan matanya, Sarada pun nampak sangat kebingungan dan juga bertanya-tanya. Kenapa semua shinobi lain yang terkena serangan dari Grimclaw seketika malah langsung berubah menjadi pohon? Nah, hal itu pun terjadi terus selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju kepada Boruto. Di mana pada panel tersebut, kita pun kembali diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan super epic yang saat itu sedang dilakukan oleh Boruto melawan pasukan dari Sumeyaka alias pasukan Grimclaw milik kode. Menyaksikan kondisi yang sangat tidak imbang ini, kode pun seketika langsung tersenyum. Karena menurut dirinya dan juga seingat kode, kekuatan dari Boruto 2 tahun yang lalu sangatlah lemah sekali. Jadi tidak mungkin saat ini Boruto bisa menang melawan semua pasukan Sumeyakanya jika saat ini Boruto hanya bertarung dengan seorang diri. Tapi sayangnya hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Boruto. Di mana pada momen itu, Boruto pun dengan wajah yang datar akhirnya langsung melayani semua serangan dari Grimclaw dengan cara menebaskan pedang pertamanya menuju ke arah salah satu dari Grimclaw yang mencoba menyerangnya dari arah depan. Hingga tubuh dari Grimclaw tersebut seketika langsung terbelah menjadi 2 bagian. Tidak hanya sampai di situ, karena di saat yang bersamaan tersebut, pasukan Grimclaw lainnya akhirnya langsung berlari menuju ke arah Boruto secara bersama-sama, dengan niat untuk menyerang dirinya dari segala arah supaya Boruto tidak memiliki kesempatan untuk bisa melakukan serangan baliknya. Namun sayangnya, semua rencana yang diperintahkan oleh kode tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena tepat di saat yang bersamaan itu, Boruto pun dengan sigap akhirnya langsung menguruskan pedangnya lagi untuk dapat menyerang mereka semua dan juga menebas mereka semua satu persatu dalam kecepatan yang sangat tinggi. Mulai dari tebasan ke arah belakang, ke arah depan, samping kanan, dan juga samping kirinya. Intinya, pergerakan dari Boruto tersebut mampu mengcover semua titik buta yang saat itu dimiliki oleh Boruto. Sampai pada akhirnya tidak ada satupun serangan dari para Grimclaw yang mampu melukai tubuh dari Boruto. Sebaliknya, tepat pada panel berikutnya, justru semua pasukan dari Grimclaw lah yang akhirnya malah berhasil dikalahkan
dan juga dibuat tumbang di dalam sekejap mata. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Kode yang terlihat cukup terkejut akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Boruto. Haha, sepertinya semua ucapanmu tadi bukanlah sekedar omong kosong belaka. Karena kenyataannya, di dalam 2 tahun terakhir ini, kekuatanmu telah berkembang dengan sangat pesat. Tapi meskipun begitu, kau ini sama sekali tidak boleh sombong. Karena tidak peduli seberapa banyak Sumeaka yang telah berhasil kau kalahkan, nyatanya, aku pun masih memiliki banyak stok cadangan lain yang siap untuk aku keluarkan kapan saja. Mendengar semua ucapan itu dari Kode, Boruto pun tanpa pikir panjang seketika langsung membalasnya. Hah, jika kau terus melakukan semua hal itu, maka kau pun akan kehabisan Sumeaka. Karena pada akhirnya, aku pun akan mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Lagi pula, kau ini sangat bodoh sekali. Mengingat kenyataannya, kau sendiri sama sekali tidak tahu teror atau zaman sebesar apa yang dimiliki oleh para Yubi. Menyaksikan semua jawaban dari Boruto itu, Kode pun kembali meresponnya lagi. Hah? Apa maksud dari semua ucapanmu itu? Tentu saja aku sudah tahu mengenai semua hal tentang Yubi. Yaitu, Yubi hanyalah sebuah makhluk buas yang bergerak berdasarkan instingnya saja. Di mana mereka tidak akan pernah bisa berhenti dan juga tidak akan pernah bisa merasa puas sebelum bisa memakan para Otsutsuki. Nah, di momen inilah Boruto yang nampak mulai kesal dengan Kode akhirnya langsung memotong semua ucapan dari Kode barusan dan mulai menjelaskan yang sebenarnya. Kau benar, secara umum itulah sifat alami yang dimiliki oleh para Yubi. Tapi semenjak kau merubah mereka dan melakukan modifikasi kepada mereka, maka saat ini kondisi dari para Yubi seketika ikut berubah juga. Oleh karena itu, kita pun harus bergerak dengan cepat. Mengingat untuk saat ini, mereka semua masih berada di bawah kendalimu. Karena jika kita tidak bertindak dari sekarang, maka sebuah masa depan paling buruk yang sama sekali tidak bisa kita bayangkan, akhirnya malah akan terjadi menimpa kita semua. Mendengar semua ucapan yang membingungkan dari Boruto itu, Kode pun akhirnya langsung bertanya. Hah? Apa maksud dari semua ucapanmu? Dengar, jika para Yubi mampu memakan seorang Otsutsuki, maka dia pun seketika akan langsung berubah menjadi sebuah pohon cakra dan juga berubah menjadi sebuah Shinju. Dengan begitu, maka secara otomatis planet ini pun seketika akan ikut hancur. Jadi menurutku tujuan dan juga rencanaku itu adalah masa depan terburuk yang bisa terjadi kepada kita semua. Lalu, apa maksudmu yang berkata kepadaku bahwa masih ada sebuah masa depan yang lebih buruk daripada semua rencanaku tersebut? Intinya, di momen ini Kode menganggap Boruto adalah orang yang sudah gila. Mengingat tidak ada satupun ucapan dari Boruto yang terdengar masuk akal baginya. Apalagi pada chapter yang kedua ini, Kode pun juga menganggap bahwa seakan-akan Boruto mampu melihat dan juga membaca masa depan. Namun lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, Boruto pun kembali memasang wajah datarnya sambil berkata dengan sangat lantang kepada Kode. Ternyata berbicara kepadamu sama sekali tidak ada gunanya. Dengar, supaya kau tidak bingung, maka akan aku perjelas lagi semua perkataanku sebelumnya. Membunuhmu adalah sesuatu yang sangat mudah sekali untuk bisa aku lakukan. Tapi jika aku melakukan hal itu, maka kemampuan yang saat ini kau miliki akan menjadi terbuang sia-sia. Itulah tujuanku berbicara kepadamu lebih dulu. Karena sebelum dirimu mati, setidaknya kau pun masih bisa dapat aku gunakan untuk kepentingan di dunia ini. Nah, semua momen diskusi panjang yang dilakukan oleh Boruto dan juga Kode berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Pada halaman tersebut, Boruto yang sebelumnya sempat beradu argumen dengan Kode akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya. Hah? Sepertinya sama sekali tidak ada obat untuk semua kebodohanmu. Oleh karena itu, aku pun akan memberikanmu pelajaran dan juga mengalahkanmu di sini. Tidak hanya sampai di situ, karena tepat di saat yang bersamaan tersebut, Boruto pun tanpa pikir panjang akhirnya kembali mengaktifkan sebuah kekuatan baru yang saat ini masih dirahasiakan seperti apa bentuk aslinya. Yaitu sebuah kekuatan spesial yang bernama Rasengan Uzuhiko alias Rasengan Vortex. Di mana efek dari teknik Rasengan ini terlihat menyelimuti semua tubuhnya. Dengan sebuah gambar visualisasi berupa banyaknya angin yang berada di sekeliling Boruto. Wow, menarik banget ya. Itulah beberapa poin bocoran singkat yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.